Masih bersama saya, Redani. Apa kabar nih teman-teman semua nih ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, gimana? Sudah coba menulis naskah? Sudah latihan? Merasa tertantang nggak nih? Atau jangan-jangan ada juga yang udah biasa menulis naskah ya? Jangan sampai lupa nih, 3 bagian penting dalam sebuah naskah. Apa aja? Yes, opening, body content atau isi dari naskah tersebut, dan juga closing. Keren lah kalau teman-teman sudah bisa menulis naskah. Kita lanjut ya ke materi berikutnya, masih di modul 3, tantangan-tantangan yang mungkin timbul, baik secara internal dan eksternal. Berharap setelah materi ini kita selesai, teman-teman tuh bisa mengantisipasinya. Kita sudah banyak melakukan persiapan, sudah latihan, tapi ada hal-hal yang kadang-kadang itu di luar kendali kita, yang mungkin dapat terjadi sebelum atau pada saat kita tampil nih di depan. Kejadian tersebut coba kita bagi dua deh ya, yaitu kejadian yang ada di dalam kendali kita. Ini terjadi tapi masih dalam kendali kita. Ada yang kejadian-kejadian di luar kendali kita. Contohnya seperti apa? Udah bayangin belum teman-teman? Kira-kira hal buruk apa yang mungkin terjadi dari internal dan dari eksternal? Kita coba deh. Dari internal dulu nih ya. Pertama, gangguan mood yang buruk. Misalnya pada saat mau presentasi, pada saat mau meeting, diputusin pacar beberapa jam pada saat sebelum presentasi. Waduh, penting banget nih menjaga mood para audiens. Tapi bagaimana kita bisa menjaga mood audiens kalau kita tidak bisa mengatasi mood buruk kita? Yang bisa teman-teman lakukan adalah tarik nafas, atur nafasnya keluar masuk seperti latihan kita, lalu tersenyum. Dan biasakan ini harusnya senyum yang tulus. Jadi jangan senyum yang terpaksa gitu karena lagi marah atau lagi sedih. Toh the show must go on kan? Ini acaranya akan tetap berlangsung. Diam sejenak dulu aja, nggak apa-apa. Tadi atur nafas, diam dulu, pikirkan hal-hal yang bisa kita syukuri. Oke, setelah itu kita baca lagi naskahnya, tetap fokus pada acara atau presentasi kita. Jadi ini kuncinya adalah tetap fokus ya teman-teman, lalu mensyukuri apa yang sudah terjadi, hal-hal yang terjadi pada diri kita. Yang kedua, kurang persiapan. Tiba-tiba kita lagi ada kerjaan mendadak yang lagi nggak bisa dihindari banyak banget, terus kita tahu nih kita mau presentasikan sesuatu. Kita jadi persiapannya semalam suntuk. Udah kurang persiapan, mengakibatkan jadi kurang tidur. Nah, kan kita kalau agak bergadang, kalau tidurnya 2 jam, 3 jam, muka kita tuh bakal kelihatan sangat layu nih. Ini mesti dihindari banget deh gitu ya. Hal-hal yang teman harus lakukan adalah kalau sudah tahu akan presentasi atau bicara di depan umum, lakukan persiapan-persiapan. Kan kita tadi udah tahu ya, term of reference-nya, jadwal dan waktunya. Kalau bisa sih minimal banget nih H-7 tuh kita udah melakukan persiapan-persiapan. Karena kita nggak tahu di antara waktu H-7 itu akan ada apa saja. Jadi selama waktu kita lowong, waktu-waktu kosong nih kita siapin nih persiapan nulis naskah dan segala macamnya. Dan pada saat H-1, usahain banget ini tidur yang cukup deh gitu ya. Kalau nggak bisa 8 jam, 6 jam, 6 jam lah gitu ya. Udah bisa tidur lalu minum air putih yang banyak, relax. Pada saat bangun gitu, jangan lupa lakukan warming up vokal, nafas, lalu melakukan olahraga-olahraga ringan supaya kita kembali moodnya lebih baik lagi. Kira-kira tantangan internal ketiga apa ya? Komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah itu bisa jadi misalnya kita cuma dapat komunikasi satu arah dari panitia gitu ya. Ini kok panitianya kita nggak merasa tektokan nih. Kalau saya mencoba langsung menghubungi panitianya lalu ngajakin ketemuan meeting sebelum hari H-nya. Tapi kalau pada saat berlangsung, pada saat acara, pada saat kita bicara di depan umum, lalu terasa kayak kadang-kadang kayak ada pertanyaan, waduh semuanya langsung diam. Nah, ini tuh ada tipikal tadi ya, sifat-sifat dari para audiens kita. Ada tamu yang serius banget, berikan sedikitlah ice breaking kalau nggak mungkin gitu ya. Untuk menaikkan suasana, ya tepuk-tepuk tangan ringan gitulah, atau permainan-permainan kecil, atau jok-jok receh gitu yang ringan,
ya, supaya komunikasinya tidak jadi satu arah. Yang keempat, sikap kita nih yang tidak profesional. Bisa jadi datang terlambat misalnya contohnya. Ini tuh bisa sangat menjatuhkan kredibilitas teman-teman loh. Udah nggak zaman alasannya macet. Persiapkan diri kita, minimal yang saya lakukan adalah standby 1 jam sebelum acara berlangsung. Kan seperti yang saya bilang ya, positif attitude gitu. Kita harus membangun atmosfer positif. Jadi kita sapa dulu sama penyelenggaranya, sama orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Atau tiba-tiba jangan-jangan kita belum tahu nih tempat acaranya di mana. Cek Google Map H-1 deh gitu supaya kita nggak nyasar. Kesempatan kita datang juga lebih awal tuh enak banget. Kita bisa cek sound system, cek presentasi, nyala apa enggak, laptopnya compatible enggak dengan proyektornya. Itu banyak banget keuntungan datang 1 jam sebelum acara. Tantangan internal yang terakhir menurut saya adalah salah nyebut nama orang dan gelar. Ini tuh agak berbahaya karena kurang persiapan kita tadi jadi nggak fokus. Oleh karena itu hal untuk mengatasinya adalah optimalkan untuk ingat nama-nama penting, nama-nama tamu, pengisi acara, nama produk, jika ada sponsor. Kalau bisa tuh ditulis dalam sticky notes gitu atau catatan terpisah. Diulang-ulang terus bacanya. Namanya bapak ini adalah ini, gelarnya adalah ini, produknya adalah ini, logo perusahaannya adalah ini. Aduh, jangan sampai tuh menyebutkan salah logo atau brand atau jabatan. Nah, kita beralih ke tantangan yang kedua, tantangan eksternal. Apa nih yang mungkin terjadi nih? Perubahan jangka waktu mungkin terjadi? Ya, bisa jadi nih yang pertama ya. Udah siap, tiba-tiba acaranya mundur karena berbagai faktor. Padahal persiapan kita tuh sudah paripurna gitu ya dari pagi misalnya. Hal yang bisa dilakukan adalah tetap jaga mood, seperti awal modul juga tetap menunjukkan perilaku yang positif. Jangan tampak kesel. Ini juga tips nih, jangan tampak kesel. Mukanya itu harus biasa aja. Jika teman-teman ditunjuk jadi public speaker, jangan buat juga janji setelahnya gitu. Kadang-kadang kan karena tiba-tiba mundur, tiba-tiba, aduh nggak bisa nih, saya udah punya janji dengan berikutnya. Nah, kita harus hindarin tuh, jangan buat janji setelah acara kita. Karena tadi jarak pendek, kalau kita nggak bisa tahu acaranya mundur, akhirnya mengakibatkan rentetan acara berikutnya jadi berantakan. Yang kedua, mati lampu. Aduh, ini berat banget ya. So, sistemnya jadi nggak nyala atau presentasi tidak dapat ditampilkan. Jika mati lampu dan keadaan acara dalam gedung, minta aja panitia untuk buka tirai-tirainya gitu agar cahaya masuk. Tapi kalau gedungnya sangat gelap, bisa pakai senter atau smartphone atau emergency lamp gedung gitu. Biasa sih bakal otomatis nyala. Tapi mati lampu itu membuat indera penglihatan kita menjadi tidak aktif, sementara indera pendengaran sangat aktif. Inilah peluang bagi teman-teman semua untuk mengoptimalkan suara. Keraskan volume suara dan mainkan intonasi. Biarkan peserta berimajinasi dengan pikirannya sendiri. Tentu proses imajinasinya ini kita harus memilih gitu kalimat-kalimat yang tepat. Terus kalau lampunya mati, menjadi kendala untuk presentasi karena jadi nggak nyala. Jika memang kita tidak bisa menyalakan presentasi, tetap bisa lanjut kok teman-teman. Selalu ingat prinsip utamanya, yaitu menyampaikan materi kepada peserta. Materinya teman-teman yang menguasai. Sementara kan proyektor atau laptop kita kan hanya ada alat bantu gitu ya, sebuah media agar pesan yang kita sampaikan lebih menarik. Jika teman-teman mengalami hal tersebut, sementara presentasi masih mungkin dilanjutkan, nah pertanyaan nih, apakah kalian menguasai presentasi itu atau enggak? Oke, kita coba nih yang berikutnya nih. Bintang tamu atau klien datang terlambat. Ini sering banget ya ngalamin. Yang bisa kita lakukan adalah berkomunikasi dengan panitia dan koordinasi penyelenggara. Apa nih yang harus saya lakukan gitu? Apakah ada narasumber yang setelahnya bisa kita naikin dulu gitu? Atau kita lakukan pengumuman melalui voice over, mohon maaf, acara terlambat. Kami minta kesabaran para peserta untuk menunggu gitu. Atau harus ada energizer sambil menunggu klien datang atau para narasumber datang. Kita coba bicara membangun komunikasi kepada panitia who done this part and who done that part gitu. Penting banget ini. Inisiatif kita sebagai pembicara public speaking kepada peserta atau kepada klien. Yang terakhir, bencana alam. Yang ini udah nggak bisa dihindari ya. Yang perlu dilakukan jika kita mengalaminya langsung, segera kabari
pengundang atau kantor kita, atau yang mengundang kita untuk meeting atau berbicara. Supaya mereka ada kesempatan untuk mencari pengganti orang lain. Jangan sampai menunggu. Kecuali force major banget, misalnya smartphone kita rusak, hilang akibat bencana. Tapi pikirin cara lain untuk dapat mengkontak, karena ini akan mempengaruhi reputasi kita. Jangan sampai kita dicariin orang sekantor gitu ya, atau setempat acara event. Oke, siap? Ada tugas 5 menit aja, lihat di lembar tugasnya, tambahin aja hal-hal apa yang mungkin terjadi di luar perkiraan, internal dan eksternal, yang dapat mempengaruhi jalannya acara dan penampilan kita sebagai public speaker. Sekian dari modul bagaimana menghadapi tantangan-tantangan internal dan eksternal. Kita ketemu di materi berikutnya.